Tapi dengar-dengar Pak Saris ini sekarang banyak kemajuan. Ya alhamdulillah mungkin berkat apa namanya ya, karena perjuangannya itu memang tak kenal lelah sih ya. Orang setelah di MTS itu kan kelas 1 bulan puasa kan posisinya kadang-kadang anak sekolah dulu kan libur total bulan. Iya. Nah kalau saya itu sore ngambil, ya siang lah itu saya keliling lagi jualan es batu, ya dibanyakin es batu. Nah es batu waktu itu kan harganya sama es potongnya itu kan sama, aslinya kan sama, cuman kan apa? Besar. Bentuknya kan lebih besar. Nah makanya saya nggak bisa bikin apa, nggak bisa bawa banyak. Sepatu saya kan posisinya kan saya dikasih sama kakaknya waktu itu kan Jakartaan. Nah saya nggak punya sepatu, akhirnya saya dikasih sepatu bekas itu saya pakai selama 1 tahun di kelas 1 itu. Sepatu itu yang dikasih itu masih 1. Saya itu sering diecekin sama teman-teman. Sepatu dia mang aku yang nyokot, sepatu dia mang aku yang nyokot ya gue. Sampai dijahit itu 3 kali kalau nggak salah. 3 kali dijahit. Saking saya udah ini ya, berarti kan 1 tahun lebih pakai sepatu itu terus. Apa namanya, sudah nggak bisa sudah habis lah pokoknya ya. Iya. Orang sampai telapakannya itu alasnya sini itu ada lubang. Akhirnya saya ngomong sama bapak, Pak, ya sepatu ini yang bodol sih pilih sama tenggo. Manggil orang dinolanya para sekolah. Jadi jangan mau sabar, ngotak ngoratna. Tapi sampai berapa hari, ya mungkin karena keterbatasan orang tua saya ya. Akhirnya saya ambil keputusan putus sekolah di situ. Terus aku ikut Kang Sohwan itu loh. Kang Sohwan itu kan waktu itu bawa Open Cup. Oh iya. Sering muati Sulue Ayu Matin waktu itu. Dulu terus berjalan sampai sama Otip, sama pokoknya banyak lah. Terus setelah di Open Cup itu saya ngenet, terus nyampe ke Koprades, terus saya ngenet Koprades, saya latihan nyupir, nyampe saya bisa bawa sendiri. Nah mungkin waktu itu saya nggak mikirin gaji, yang penting saya ikut makan, itu saya nggak dikasih ongkos nggak apa-apa, yang penting saya bisa bikin. Tapi memang waktu itu nggak dikasih apa-apa. Ya tetap ada, namanya manusia lah, tetap kan ada kebijakan, artinya kasihan lah. Tapi Anda sendiri tidak mengharapkan sama sekali ya. Iya. Waktu itu juga sampai saya jadi kuli. Pokoknya banyak lah. Artinya memang bisa dikatakan itu ya, cari nafkah atau cari rezeki itu bisa dikatakan saya kawit lahir lah kasarannya. Berarti Anda setelah itu sempat nggak sekolah ya? Waktu sepatunya itu. Ya memang lah saya langsung putus sekolah. Nah, iya. Berarti kan saya di umuran sekitar 14 tahun atau 13 tahun. Iya. Pas jembatan sebelah utara Pasar Kliwon itu loh, kan putus. Sedangkan jembatan Rebung sini kan belum ada. Akhirnya kan kendaraan umum kan hanya nyampe di situ. Nah, waktu itu pas mau lebaran, itu saya sampai jadi kuli panggul di situ. Nah waktu itu berhenti kelas berapa itu sekolahnya? Masuk kelas 2 tadi saya ngomong. Oh iya. Kelas 2 masuk kelas 2 berapa 1 bulan atau 2 bulan saya terus langsung berhenti lah. Iya. Langsung saya gandulan di Open Cup itu. Kuli panggul. Kalau ada angkutan dari Bobotsari itu kan banyak penumpang yang bawa barang. Iya. Langsung saya kejar terus saya panggul. Waktu itu ongkosan ya paling berapa lah, kalau nggak salah ya 50 atau 100 perak. Sama Kang Wangit itu loh, bareng Kang Wangit Kisut almarhum pas waktu itu lebaran lah, seneng banget. Kalau orang pulang dari Jakarta itu kan kayak babu-babu gitu, kan bawanya tas kerdus. Itu tas gua mana ya. Itulah duitnya lumayan yang 100-an itu kertas itu loh, apa-apa.
Lah dikasih itu kan posisinya baru, pokoknya Senengnya pol. luar biasa. Iya. Setelah itu bulan puasa, saya posisinya lagi puasa, jam 5 sore itu saya dikasih uang untuk calo. Ya. Bayar calo itu kan 2.500 waktu itulah. Nah, sedangkan calonnya itu mintanya kan 3.000 lah, sedangkan saya kan sudah nggak ada. Saya ngomong, ya kalau kurang ya saya itu sama supirnya, Mas. Aku suara nyekel nyongko jenis tok tadi. Nek sangkene tekan ngana kan duit mesti tak wehna, wis nek duit tak wehna ya betul jumlah tak wehna ya. Nah, betul Bocari kan nyongko kirim mau caloan. Ya. Lalu saya dipukul perutnya. Sama calonnya itu. Sama calonnya. Dipukul terus ditendang sampai saya dipeluk sama penumpangnya, ditarik suruh masuk ke dalam. Saya sampai jengking kayak gini karena posisi saya perut kosong sih lagi puasa. Kowe ning Bocari? Di Bocari. Nah, setelah itu habis lebaran berselang berapa bulan terus saya keluar dari Angkudes. Saya ikut latihan mikro, ngenet mikro itu sama Ciptono. Mas Ciptono itu bawa mikro jurusan Purwokerto Botsari, saya latihan kondektur mikro. Nah, disitulah saya mengenal kota. Setelah masjid terus saya ikut Warsudi. Nah, Masih ngenet juga. masih ngenet juga, cuman saya udah bisa nyupir. Iya. Waktu itu saya tetap masih ngenet. Kalau Warsudi libur, ya saya yang berangkat. Terus saya juga cari ngenet. Nah, berjalan berapa bulan, mikro pegangannya Warsudi itu kan dikembalikan. Artinya mengundurkan diri, mungkin udah bosan atau gimana. Nah, pas waktu itu dikembalikan itu saya mau nikah. Waktu itu. Saya mau nikah. Berarti waktu kamu menikah saat kerja di mikro ya? Di mikro. Iya. Nah itu posisinya saya udah punya SIM, udah bisa bawa sendiri. Terus posisinya itu pegangnya Warsudi dikembalikan. Akhirnya yang punya mikro itu jemput saya ke rumah. Artinya suruh dibawa. Iya. Nah pas kebetulan waktu itu kurang 2 hari kan saya mau nikah. Waktu itu. Akhirnya tak pasrahin teman saya dulu, suruh dibawa 2 hari, atau berarti 3 hari. Karena pas saya libur berarti 3 hari. Mau nikah dan setelah nikah saya libur 1 hari. Setelah nikah 1 hari langsung saya. Itu nikahnya itu dengan anak mana itu? Pokoknya kalau mau diceritakan ya gimana ya, malu lah. Oh gitu ya. Malu. Oh iya nikahnya. Karena apa? Yang menjadi jodoh saya itu yang dulunya saya ngambil esnya itu. Oh bosnya itu. Yang punya. Tapi mungkin itu ya karena melihat apa namanya sehari-harinya Pak Sarip itu makanya agak cocok atau gimana itu. Ya nggak tahu kenyataannya gimana itu. Terus sampai nikah. Nah setelah nikah itu kan waktu itu ya sebelum saya nikah kan memang ya saya prihatin juga. Artinya saya sempat jualan kerang waktu itu kan rame-ramenya kerang. Iya. Tapi nggak di sini ya. Nah, saya ngambilnya kerang itu kan sama si Mufid yang jadi adiknya istri saya. Oh iya yang sekarang Saya ya. ikut. Nah, saya mulai ada apa namanya ya? Minat. Mulai ada, ya artinya ada agak mulai ada rasa senang itu sama istri saya itu kan sumbernya waktu itu saya sering di situ ngambil kerangnya. Saya jualan Sumatera. Jadi tahu ini ya. Terus saya prihatin. Yang sekarang jadi istri saya itu kan posisinya waktu itu di kuliah di Purwokerto UMP. Nah saya sama Pak Maktub itu, bapaknya istri saya itu kan suruh nganterin ke Purwokerto. Ngojek lah istilahnya.
Itu setiap Karena hari. posisi lagi mogok. Enggak, waktu lagi mogok. Oh. Dianya kan posisinya ngekos di Iya, sana. Pas hari Senin itu kan mau berangkat. Karena minggu libur kan pulang. Seninnya berangkat, saya suruh nganterin ke sana ngojek. Waktu itu saya dikasih ongkos, kalau nggak salah 15.000. Tapi ya mau ya, waktu itu belum tahu mau jadi istrinya sih belum ya. tahu. Iya, Nah, iya. setelah saya bawa ke sana, nah disitulah mulai saya muncullah. Jadi ada pendekatan. Waktu itu sih memang saya sangat minder sekali. Orang saya jauh sih. Saya bisa dikatakan orang ya pendidikan bisa dikatakan nol. Terus saya posisinya mau net urip ning dalanan lah. Makanya ada bahasa cinta itu buta sih ya. Iya, Jadi iya. memang waktu itu ya nekat lah, nembung ya. Kok dianya Mau. alhamdulillah, ya artinya respon Iya. gitu loh. Cuman waktu itu kan belum ada jawaban. Saya nembung tapi belum ada jawaban. Tapi sudah ada respon lah. Nah, waktu itu saya mau berangkat ke Sumatera, itu ikut jualan apa namanya? Kerang. Saya pesen sama adiknya si istri, suruh manggilin Simus. Yang namanya Simus jadi situ aja. Iya, iya. Ngarah nyeluna kain, ngarep pamit. Nah, disitulah aku memberi kepastian, artinya minta kepastian. Ya aku harus mangkat. Oh priwe. Nah, disitulah mulai ada respon. Artinya mau jadi pacar saya ini. Akhirnya Nah, terus alhamdulillah sampai sekarang jadi istri. iya, 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 iya. Gitu. Iya, iya, iya. Gitu. Lah terus sekarang anaknya berapa itu? Anaknya? Anaknya sudah 3. Oh, 3. Yang pertama SMA, yang kedua di MTS, nomor 3-nya di TK. Ya, itu kan saya sampai akhirnya waktu itu kan memang begitu saya nikah, alhamdulillah itu memang ya disitulah mulai saya apa namanya Kerja keras. ya bisa dikatakan rezekinya itu lebih Enak. ya bahwa mikro itu waktu itu jarang saya narik. Artinya saya narik dari Pocopoto itu andong ya, caranya andong itu jarang. Soalnya itu bawa rombongan terus. Sampai saya bisa beli Iya, 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 alhamdulillah. Iya, iya. atur. Terus bisa mendirikan rumah. Sebelum mendirikan rumah, saya kan masih waktu itu kan saya anaknya 1. Pas anak saya yang pertama itu masuk umur 1 tahun, pas kebetulan saya rumahnya sudah jadi. Jadi sekalian ya 1 tahun umur saya sekalian sama selamatan rumah dihuni Alhamdulillah. yang di Sampangan Iya, itu. iya, iya. Nah, waktu itu waktu nikah Anda umur berapa itu? Kalau nggak salah 24. Dua. Kalau nggak masalah 24. Ya, baguslah itu termasuk sunatullah. Soalnya ya bagaimanapun juga wong sing ora milu sunai nabi ya sudah umatku. Nah, Iku. terus lah kebetulan mikro tersebut yang saya bawa itu mau dijual. Serip kayak mikro atau kedol. Ngana dengedol nak regane semene. Syukur-syukur ya deh bayar kok mbok arep utang ya BPKB. Pancenan ya. Padahal aku waktu semeno nyekel duit bari basane gedene 1.000 ora. Cuman saya yakin karena saya bisa. Nah, saya bismillah. Terus saya posisinya udah punya sertifikat, akhirnya kan saya mengajukan ke BRI. Waktu itu di ACC 60 juta, sedangkan harganya mikro itu 75. Berarti Kurang 15. Iya, iya. Lah, tapi dari pihak BRI itu bisa mencairkan 75 asal BPKB dilampirkan. Ya, enggak apa-apa. Nah, waktu itu angsurannya itu 1 bulan 2.850.000 selama 36 bulan, 3 tahun berarti. Saya nekat bismillah dibawa sendiri, tapi ya alhamdulillah
memang mungkin jadi rezeki Goal. saya ya, alhamdulillah ya sampai finish, terus sampai lah ya begitulah. Jadi bisa dikatakan pas waktu itu saya nikah sama istri saya kan posisinya lagi ngabdi. Nah, akhirnya kan saya kuliah. Apa artinya saya antar jemput istri saya ke Jogja. Tapi kebetulan waktu itu kan rombongan. Jadi ada orang ke Cobong, Pengadegan, Mrebet, Pudasari, Balarongsari wilayah Karangmoncol. Akhirnya dijadikan sekitar orang 20. Jadi kalau saya itu Jumat malam berangkat, nyampe sana kan pagi, Sabtu kuliah, sampai Minggu. Saya nunggu 2 hari. Pas waktu itu kan anak saya masih kecil, Iya. umur 1 tahun lebih ya. Ya saya di sana 2 hari ya mong-mong. Tapi orang-orang yang rombongan kan bayar. Ah iya, nah Ah, disitulah. iya. Alhamdulillah saya bisa dikatakan nyekolah istri saya di sana selama 2,5 tahun. Ya dari itulah. Iya, Jadi iya. dapat setoran, bensinnya dibayarin, juga masih ada lebihan. Itu selama 2,5 tahun di Jogja. Nah, dalam setengah perjalanan terus ada apa namanya dari pemerintah pendataan ya calon PNS. Iya. Alhamdulillah di situ istri saya Kecantol. kecantol cara bahasanya Iya. kecantol Iya. gawa. Nah, alhamdulillah disitulah sangat bersyukur mulai jadi PNS, tapi tetap dilanjut Sekolahnya. lah. Setelah sekolah di Jogja 2,5 tahun itu kan masih D2 ya. Nah itu untuk naik golongan apa ya, Ya, itu kan harus persyaratannya S1, akhirnya masuk lagi S1, kuliah lagi. S1 yang namanya di universitas terbuka apa ya, yang penting S1 lah ya. Jangan orang ngerti, mau nyora sekolah kan orang ngerti. Oh, ora sekolah jenenge ya. Jadi, Tapi ya, krungu-krungu dadi wong sukses banget kok ya. Ya, alhamdulillah mungkin berkat kerja keras, tak kenal lelah, prihatin, ya kuncinya kemauan lah. Iya. Ya kan Zamona kalau ada kemauan di situ ada jalan. Kayak ceritane kemudian cara lagu lebihan Iya. ning MI ngono kuwe lah. Kuwe lho. Ya, iki timbangane pada ngomong-ngomong ora nu kan dadi ngerti kok inspirasi bocah nonoman. Aja males-males kerja. Jadi nasib itu tergantung ning dewek kayak gue lho. Jadi rajin bekerja apa. Makanya kadang-kadang itu loh saya ingat sama lagunya Roma yang Susah-susah dahulu lah. sukses ya Bersenang-senang. memang susah disit. Ya, memang alhamdulillah ya bisa dikatakan sih walaupun esih bisa dikatakan esih disambat ya bisa dikatakan sih kuli lah ya nyatanya. Tapi ya artinya sudah bisa menata hidup lah. Karena apa? Saya cita-citanya seperti itu sih. Saya nggak belajar, saya nggak dapat ilmu. Ingin saya itu anaknya. Bagus. Seperti itu. Terus saya sifatnya juga nggak ketergantungan sih ya. Jadi selama ini yang merasa Anda pencapaian apa yang sangat berkesan dalam arti dalam bidang apa, usaha apa yang sangat mengesan dan sampai kamu bisa menjadi orang yang sukses. Apa itu tadi karena mikro berurutan akhirnya kan dengar-dengar sekarang kamu kan sudah punya bis. Itu dengar-dengar itu saya sebagai RT kan sedikit banyak ya tahu. Makanya Anda saya undang. Nah itu apa kok bisa gitu loh. Saya kan ingin tahu. Nah itu mulai perjalanan itu mulai di mikro itu memang. Ya memang bisa dikatakan sedomono miki lewian bujang. Itu kan ada motor satu, Iya, saya iya, jual iya. buat beli tanah, Iya. buat baturan. Nah, terus akhirnya kan saya bisa menikmati rumah. Setelah sudah menikmati rumah itu kan pas
pegangan saya mikro tersebut kan dijual. Akhirnya kan sudah punya pemilik sendiri, walaupun kerjasama sama BRI, artinya dimodalin sama BRI. 0% saya tidak pakai DP berarti kan. Nah, setelah lunas, saya beli mobil pribadi punya Pak Dori. Lunas utang lagi buat bayar itu. Setelah, ya tetap saya masih pegang mikro itu tersebut. Terus yang namanya zaman ya, waktu itu kan memang mulai ada Avanza itu ya. Akhirnya istri saya pengen Avanza, akhirnya saya jual buat DP Avanza, angsur lagi. Yang alhamdulillah Avanza tersebut ya masih ada sekarang. Lah, waktu itu kan memang pas mulai masuk Transjateng yang Buka Teja Purwokerto, sebelum mulai operasi, mikro saya itu ya apa sih ya bahasanya ya, sudah kurang ya caranya ya pendapatan itu memang ya saya juga di mikro kan mulai dari ngenet sampai punya sendiri kan kalau nggak salah 12 tahun atau 13 tahun saya bawa mikro tersebut dari ngeneti sampai punya sendiri lah. Ngasih cili istilahnya 12 tahun ya, 12 tahun kayaknya kalau nggak salah. 12 tahun akhirnya itu di apa namanya, pingin teman saya itu seneng sama mikro tersebut, akhirnya saya jual. Terus saya 1 tahun itu bisa dikatakan saya nggak nanggung angsuran, benar-benar menikmati itu. Merdeka lah, hiburan, gue ya dewek. Terus saya kerjanya ya kerja serabutan lah, bawa truk. Terus waktu itu saya sering punya sewa pariwisata, saya pinjem karena saya belum punya kan, akhirnya saya pinjem teman-teman. Kalau saya ada job, ada jadwal, saya pinjem bawa. Setelah 1 tahun saya nggak nanggung angsuran, tapi nggak ada buktinya. Itu usaha ayam putih. Usaha ayam putih saya pakanin sendiri. Artinya saya saya pegang sendiri, nggak pakai anak buah. Nggak pakai tenaga saya kerja sendiri. Mikro saya kan disupirkan yang namanya Kang Rohim itu loh. Karena ya mungkin saya udah terlalu lama ya pengen ganti suasana ya. Saya ayam putih tapi ya mungkin belum jodoh ya. Akhirnya saya berhenti sampai berapa bulan bahkan tahun apa ya. Terus saya ganti ayam telur. Ayam telur 2 tahun. Ayam telur 2 tahun itu saya waktu itu saya pas lagi pegang Avanza, terus saya bisa bikin lagi beli lagi Luxio. Cuman waktu itu nggak lama, cuman 1 bulan atau 2 bulan saya jual, terus saya usaha ayam telur. Pinginnya saya itulah rasanya kesel banget nang dalan, kepengen nang omah kayak gitu. Nah, saya usaha ayam telur. Tapi ya mungkin memang bukan bakatnya cuman 1 periode. Termasuk orang berhasil lah. Ya bisa dikatakan tidak berhasil. Akhirnya mikro tersebut saya jual. Setelah saya jual, terus buat DP bis pariwisata yang alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun. Walaupun sekarang masih nanggung angsuran. Nah, Anda kan sudah mendapatkan istri, sudah mendapatkan apa yang diusahakan, macam bis sudah dapat. Itu perasaan saya mendapatkan istri dengan mendapatkan bis itu berat mana itu? Kamu mendapatkan istri dengan mendapatkan bis dan segalanya itu berat mana kira-kira itu? Mungkin kan ada hambatan-hambatan atau ya kalau mendapatkan istri apa hambatannya gitu. Kalau mendapatkan bis mesti
gini ya. Iya, 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 iya. Mungkin kalau diceritakan itu ya cukup aku saja lah. Sampai Oh, ada iya. yang lain. Berarti agak rahasia lah. Ya begitulah. Iya, 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 ya saya maklumi lah Karena agak mungkin rahasia. Iya. saya sudah nggak tega mau menceritakan sekarang karena apa? Mungkin sudah terlalu lama. Oh, iya, iya, Gitu iya. loh. Ya mungkin kalau pengen tahu ya monggo lah. Mending tanya sama yang lain aja. Oh, Tanya iya, sama, iya, 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 saudara iya. saya atau teman. Iya, 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 iya. Oke, oke. Saya paham lah. Iya, 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 iya. Ya kalau yang namanya bisa apa? Kalau bisa dikatakan berat, ya mungkin berat perjuangan. Istri itu. Perjuangan usaha lah ini. Oh, usaha. Seperti itu loh. Iya, iya. Karena yang namanya perjuangan mencari nafkah itu kan apa artinya nggak ada batasannya. Kan kayak gitu. Selagi sehat ya tetap berjuangan seperti itu. Kalau perjuangan mencari apa namanya mendapatkan istri tersebut kan waktu itu kan ada batasannya. Artinya ya mungkin ada sedikit pahit lah. Cuman dibalik Kepahitan itu. tersebut itu banyak hikmahnya. Mungkin kalau saya punya istri tersebut kalau memang apa namanya nggak ada rintangannya, ya mungkin belum tentu apa yang nama bisa dinikmati yang sekarang. Sekarang, iya. Mungkin kalau saya dapat istri yang Ya, tidak punya ya, benteng, ya, tidak ya, punya ya. pondasi, itu mungkin tidak bisa mengendalikan saya. Nggak tahu nasib saya sekarang. Oh, berarti Anda dulu agak anu ya? Ya, yang namanya orang jalanan sih gimana? Aku Mungkin kayak aku gimana, udah saya tahu sendiri. iya aku dengar sampai digurak nih tuannya gemin ya gara-gara apa gue. Ya, itu mungkin itu saya yang jelas saya nggak tega. Iya 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 wis. Mungkin banyak yang tahu lah. Iya 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 iya. Makanya ya bisa dikatakan saya sangat bersyukur dan terima kasih banyak kepada teman saya, saudara saya yang mengenal saya. Artinya sudah mendoakan kepada saya, alhamdulillah. Ya, yang sekarang saya nikmati beginilah. Yang satu kesehatan, kedua saya dapat rezeki anak 3, terus sampai ya istri saya bisa dikatakan Pegawai negeri ya. Iya iya. begitulah lah ya sekarang ya. Tapi istri Anda pun termasuk bangga ya punya suami seperti kamu ya. Gimana sih ya? Mungkin kalau mau sebenarnya kan takutnya dari kepedean. Ya tidak maksudnya kan Sebenarnya beda. perasaan kamu itu kan biasanya begitu bisa dikatakan Ya, begitu. yang jelas kalau memang sudah satu hati sih gimana ya. Oh, Jadi iya, ya yang penting intinya saling mengerti gitu loh. Iya iya. Saling mengerti. Ya saya juga pun sangat bangga. Bangganya apa? Saya orang tidak punya ilmu, tidak punya pendidikan, tapi saya bisa mendapatkan seorang pendidik. Iya. Jadi makanya ya mungkin Gusti Allah sudah Ya menakdirkan. menakdirkan Memang bahwa saya tidak punya pondasi, tapi ada yang sebelahnya punya pondasi. Akhirnya saya mau longsor, akhirnya ada pondasi kan, akhirnya jadi longsor. dan aku dengar-dengar pun termasuk anak Anda ada yang dipondokkan kan. Ya alhamdulillah Ya. yang nomor 2 itu yang Nah, itu kan berarti Anda memikirkan ke depan karena merasa dirinya kurang dari segi agama atau pendidikan. Nah, ini kesempatan untuk Anda. Karena tantangan saya kepengennya bisa yang apa? ya, karena tantangan ke Cuman depan ya, lebih karena apa sih ya bisa dikatakan ya profesi sih bukan untuk alasan lah ya mungkin karena tapi saya juga ya jelas intinya saya sudah banyak terima kasih lah kepada ya khususnya ya emang istri saya yang sudah bisa menuntun saya dari bujang sampai sekarang. ya ini untuk terakhir kalinya barangkali Anda mau berpesan kepada anak-anak muda atau kepada keluarganya. Ini kan suatu kesempatan ya daripada kita menceritakan yang ada apa namanya gunanya. Ini kan pengalaman tapi yang akhirnya pencapaian kepada kemanisan gitu. Jadi ya pesan apa yang untuk anak-anak muda lah terutama itu. Maunya nggak usah gengsi, nggak usah apa.
Yang penting kerjakan, yang penting nyaman. Kerja yang apa bae nek nyaman ditekuni ya insya Allah. Iya. Tapi nek urip kok ketergantungan artinya mentang-mentang barane wong tuana ngarep lah itu bukan jaminan. Ya, beginilah bincang-bincang saya dengan Pak Syarif. Mudah-mudahan menjadikan inspirasi anak-anak muda, terutama orang-orang yang masih punya kerja. Jadi orang yang akan sukses itu bukan orang berarti yang ada modalnya banyak, tapi ketekunan, kerja keras. Dan ini Pak Syarif pun apa namanya, ibaratnya kalau bahasa Inggrisnya time is money, kalau bahasa Arabnya al waktu asmanu minaz zahab. Dan ada lagi ini, jadi itulah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan sebelum dan sudahnya saya mengucapkan terima kasih Pak Syarif atas kedatangan Anda. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, terutama bagi generasi-generasi muda. Cukup sekian dari Pak RT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.